kabar sedikit teman-teman. Kalau pribadi, itu orang yang ikhlas membantu apapun kegiatan selama dia mampu dan kita terasakan masih Ya. mahar kata Apa? Oh ya, mahar. Oke. dia support full apa itu Butali Ya, oke. pakai nih apa itu pakai nih sampai jam tangannya saya pakai serius kan Karena kenapa ya? Sebuah ekosistem kesenian kalau tidak saling membantu itu bullshit bisa besar. Bullshit bisa besar. Yang kemudian, nah lanjut di Sanggar tadi tuh. Kemudian Sanggar itu dari Teater 082 Sengkang itu, kalau kita bercerita tentang skala Wajo ya, Sanggar Teater Kosong ini adalah salah satu pelopor yang menciptakan, memproduksi banyak penggiat seni di Kota Sengkang. Kemudian yang kemudian beranak pinang menjadi beberapa sanggar-sanggar yang ada saat ini. Mungkin ada mi anaknya, ada mi cucunya, ada mi cicitnya yang lahir dari komunitas itu. Ya. penjelasan Sanggar sebenarnya tidak selesai sampai di sini, tapi kita akan berjumpa di sisi berikutnya. Ya banyak pecahan-pecahannya itu kalau mau dicerita panjang. Panjang sekali. Panjang. Nanti nih kita panggil salah satunya mungkin sesendonya Kak Joko ke sini atau para yang anak-anaknya Teko, cucunya Teko. Iya, kalau kita sebut saja ada Tomaradeka, ada Cadas, kemudian termasuk komunitas saya sekarang Baruga Seni Lampulung, ada juga sekarang lagi hits-hitsnya itu Wama, Wanu Wama Senggara, Sanggar Wama, Kakak Bogel, Cenin Rara juga kalau tidak salah pernah belajar di Teko. Almarhum Segi ya di Teko juga, terakhir di Teko dia. Dan ya banyak lah penggiat praktisi kesenian besar dari Sanggar itu. Tepuk tangan dulu buat Kakak Herman ya. Oke. Pertanyaannya selanjutnya Kak. Oh ya. Kan kita sudah prestasi. Iya. Sombong amat. Teman-teman. Iya. Teman-teman sudah prestasi. Yang saya tanyakan ini prestasi awalnya yang dia geluti sekarang. Oke. Saya memulai kalau prestasi itu adalah jalan-jalan, artinya keluar dari kandang sendiri. Tahun berapa ya mulai? Masih di Teko. Teko itu pernah kemarin diproduksi oleh kabupaten kota, zamannya Bupati Naharudin Tinulu. Beliau Naharudin Tinulu itu suka sekali dengan kebudayaan, suka kesenian. Akhirnya ada produksi video klip untuk lagu-lagu daerah dan tarian. Kemudian di era beliau itu pertama kali saya kembali naik Makassar. Ke Makassar kayak itu. Rekaman di TVRI. Asik. Legend sekali. Sebuah prestasi itu. SMP kelas 3. Cendrawasih, betul. Jarang apa namanya lagi, Di? Ya itulah. Bukan juga. Yang jelas itulah di TVRI itu kita rekaman. Betul. Di situ kita rekaman. Pengalamanku itu toh. Saya junior di Sanggar itu. Naik Makassar, lihat kota. Kodong. Prestasi yang luar biasa. Kemudian ada seleksi di tahun 2002 kayaknya. 2002 itu ada seleksi namanya apa, Di? Di Aceh itu waktu, di Aceh dan di Jakarta. Kalamatra Nusantara. Saya wakili Sengkang. Ikut 2 orang Kak yang ikut tes di seleksi di Makassar dan kemudian saya lolos, kemudian bergabung dengan beberapa seniman legend di Kota Makassar. Kita sebut Dentutu itu Pak Sindri, sudah almarhum. Ada Pak Sangkala, itu seniman juga, guru dari SMK Sombopu. Siapa lagi tuh? Ada ownernya Sanggar Sejati, ada namanya Kakak Edwin, itu penata musik kreatif waktu itu. Di situ saya kenalan
sama mereka-mereka. Itu juga latar belakangku, ada akses berkenalan beberapa berkesenian di Makassar gara-gara itu. Pernah juga waktu itu zaman Pak Nahar juga ada festival Erau di Kalimantan. Itu prestasi awal yang sangat berkesan bagi saya. Dari situ kemudian membuka peluang jaringan ke beberapa orang. Akhirnya sampai tertarik untuk kuliah di Universitas Negeri Makassar, Sandra Tasik. Apanya? Semua yang kemarin, ya iyalah, dibiayailah. Berapa lama di Teko? Teko secara sampai sekarang sih sebenarnya tetap di hati toh. Iya, meskipun sekarang secara organisasi kita punya mengelola sendiri organisasi kesenian, tetapi kita kan enggak pernah keluar, enggak pernah apa. Jadi menurut Kak Coko secara garis besar itu prestasi adalah jalan-jalan awal mulanya, awal mula prestasi. Oke, prestasi itu jalan-jalan ya. Kalau dia disempitkan menjadi sebuah prestasi gitu. Memang enggak semua orang. Iya, jalan-jalan itu jalan-jalan gratis dapat honor lagi. Oh iya Kak, bukan dulu boleh sedikit ini ya, sedikit saja. Di luar dari konspirasi sama yang ada, konspirasi yang ada, kenapa Kakak memutuskan untuk mandiri ke Sanggar Seni Lampunung? Ya, namanya juga kebetulan setelah punya kesibukan, melihat kondisi lingkungan rumah saya, kebetulan punya space. Di belakang rumah itu ada space, ada tanah, kemudian membeli pondok padepokan rumah-rumah kecil, rumah tradisional Bugis. Banyak anak-anak yang main bola depan rumah toh. Jadi saya lihat, bagus juga ini anak-anak kalau kita racuni untuk cinta kebudayaan, cinta keseniannya. Akhirnya waktu itu setiap sore saya latihan sendiri, datang, ngintip-ngintip, woi sini kok. Lah apa itu? Bilang menggendang toh, ini namanya menggendang. Anak itu mendekat. Dari situ saya ajari mereka sampai ya singkat cerita sampai sekarang itu beberapa yang sudah berhasil di jalan kesenian dan kebudayaan ya. Sebut saja si Rio itu sudah kuliah di Makassar, sudah selesai, hampir jadi guru. Di Makassar dia juga aktif bergelut di kancah kesenian di Sulawesi Selatan. Ada beberapa yang teman-teman dari BSL itu jadi guru, sudah jadi kepala sekolah, ada yang buka studio musik, ada yang rata-rata kalau penarinya jadi umum semua. Rata-rata jadi umum, banyak yang jadi umum, kaya-kaya mereka, umum. Ada juga yang jadi event wedding. Ada Andi yang WO, ada namanya Andi itu tinggal di Sidrap. Kalau mau pesan laming-laming, dia ahlinya sekarang. Iya, coba promosikan. Andi Palako. Masuk. Itu tadi teman-teman semua kenapa bilang Kak Catu itu salah satu kakak saya yang paling ikhlas. Ya begini ceritanya beliau. Karena sebenarnya itu dia tidak sangka bahwa keikhlasannya itu bisa membangun beberapa orang gitu. Adik-adiknya bisa. Jangan saya sangka saya sangka memang akan jadi orang itu orang. Saya sangka. Masya Allah. Sampai sekarang keadaan Ton sedih. Bikin sedih? Tidak ada orang-orang ke sekarang. Habis semua. Lebih pada kembali ke membenahi diri lagi. Ya, artinya di terakhir-terakhir ini saya bekerja untuk diri saya sendiri.
bekerjanya itu ya membuka jaringan baru, membuka apa ya, mengasah skill lagi, karena merasa habis Kak kemarin diserap oleh teman, ada butuh recovery ilmu lagi gitu. Dan memilih apa ya, kata bijaknya itu siapa Mbak Mira, yang patah tumbuh yang hilang berganti. Masya Allah. Biarkanlah yang patah tumbuh yang hilang berganti. Kalau kita patah akan yang ada yang menggantikan yang lain. Masya Allah. Dan tidak mencederai itu enggak, kita tidak apa-apa Ji. Itu tadi awal prestasinya. Nah, kita